Halo guys, kalian tahu gak sih sekarang kita lagi berada di mana? Jadi sekarang kita lagi berada di SMKN Negeri 10 Jakarta. Nah, SMKN 10 Jakarta itu sekolah menengah kejuruan yang berada di Jakarta Timur dan memiliki akreditasi A. Nah, sekolah kita ini memiliki 6 jurusan. Yang pertama itu ada akuntansi, rekayasa perangkat lunak, bisnis retail, digital, manajemen perkantoran, dan manajemen logistik. Nah, mari kita saksikan keseruan kita berada di SMKN 10 Jakarta. Yang pertama ada pos satpam. Terus ini terdapat satpam untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Yang kedua ada BC. BC adalah singkatan dari Business Center, di mana kalian bisa dapat membeli makanan dan minuman di sana. Dan tak hanya itu, BC merupakan tempat praktik kerja untuk jurusan bisnis. Di samping BC terdapat ruangan LSP. LSP sendiri ini adalah lembaga sertifikasi profesi, tempat di mana untuk mendapatkan sertifikasi uji kompetensi. Nah, selanjutnya ada lobby. Lobby di mana tempat untuk menerima tamu dari luar ke SMK Negeri 10 Jakarta. Nah, di dalam lobby terdapat juga ruangan BKK. BKK sendiri singkatan dari Bursa Ketenaga Kerjaan, di mana kalian bisa cari tahu informasi-informasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada parkiran guru, di mana terletak seberang UKS. Selanjutnya ada ruangan dapur yang terletak di seberang parkiran guru. Selanjutnya ada ruangan UKS, di mana UKS ini sebagai ruang kesehatan satu-satunya yang ada di lingkungan sekolah, yang terletak di samping ruang dapur dan di seberang parkiran guru. Selanjutnya ada lapangan, di mana tempat dilangsungkannya aktivitas di ruang terbuka seperti upacara, olahraga, dan acara lainnya.
Setelah itu ada aula. Ruangan aula ini biasanya untuk kegiatan acara tertutup seperti seminar maupun webinar. Selanjutnya ada kamar mandi tamu, di mana dipergunakan khusus tamu yang terletak di antara pintu lobi dan ruangan aula. Selanjutnya ada ruang wakil dan ruang capsek. Nah, di mana tempat di ruang wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah, serta kepala sekolah bekerja dan istirahat. Di samping ruang wakil dan ruang capsek, terdapat ruang TU atau tata usaha, di mana tempat yang mengurus berbagai segala administrasi sekolah. Di samping itu ada ruang guru. Ruang guru di mana tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu baik peserta didik maupun tamu lainnya. Nah, kalau yang ini tuh namanya tangga kecil. Tangga kecil itu biasanya digunakan untuk lalu lalang kita lewat untuk langsung mengakses ke arah lapangan. Lalu yang ini adalah kamar mandi guru nih teman-teman. Jadi kamar mandi guru ini hanya boleh diakses oleh guru SMK Negeri 10 Jakarta. Buat teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 10 Jakarta tetap menggunakan kamar mandi siswa-siswi ya teman-teman. Nah, sekarang kita berada di Perpustakaan SMK Negeri 10 Jakarta. Nah, Perpustakaan SMK Negeri 10 Jakarta ini adalah tempat yang menyediakan berbagai fasilitas untuk teman-teman melakukan kegiatan belajar, membaca, ataupun bermain nih. Selanjutnya ada Bank Mini. Bank Mini adalah tempat yang disediakan oleh SMK Negeri 10 Jakarta yang dapat kalian percaya untuk menitipkan sebagian uang yang kalian punya atau menabung. Oke, teman-teman pada kepo nggak sih di mana biasanya kita melakukan belajar dan mengajar sehari-hari? Yuk ikutin aku. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang teori 1 nih teman-teman. Jadi, di dalam ruang teori 1 ini terdapat berbagai fasilitas yang telah disediakan. Lanjut ke ruang teori yang kedua, sama halnya seperti ruang teori 1 yang telah disediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh teman-teman semua. Yang terakhir ada di ruang teori 3. Ruang teori 3 juga sama halnya seperti ruang teori 1 dan ruang teori 2 yang ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan saat proses kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Selanjutnya ini ada gazebo. Jadi gazebo ini bisa kalian gunain untuk kumpul bareng teman-teman.
Selanjutnya ada gudang nih teman-teman. Jadi gudang adalah tempat untuk menyimpan barang-barang atau tempat untuk menyediakan keperluan fasilitas kelas seperti isi tinta spidol. Kalau yang ini namanya TEVA. TEVA adalah tempat yang biasanya digunakan oleh anak-anak dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak untuk melakukan suatu kegiatan. Dan di sebelah sini ada kamar mandi untuk siswa putri. Jadi di sini ada kamar mandi untuk siswa putra. Nah, kalau ini itu namanya kantin. Jadi buat teman-teman yang lapar atau haus dan nggak bawa bekal, bisa nih datang ke kantin sehat SMK Negeri 10 Jakarta. Nah, selanjutnya kita menuju lantai 2 nih teman-teman. Di sebelah kanan, yaitu ada toilet putra.
Dan di sebelah kiri ada toilet putri. Nah, selain ada toilet, di lantai 2 juga ada ruang teori loh teman-teman. Ada ruang teori 4, ruang teori 5, ruang teori 6, dan yang terakhir yaitu ada ruang teori 7. Nah, dari ruang teori yang ada, ini berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, tempat interaksi sosial, dan tempat pembentukan karakter. Selanjutnya, di sebelah kiri ini ada 2 papan mading yang berfungsi sebagai sarana informasi, sebagai media hiburan, meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca, dan meningkatkan wawasan akan keadaan sekolah yang dapat berguna bagi murid baru. Dan selanjutnya yaitu ada ruang bimbingan konseling. Nah, selanjutnya di lantai 2 ada lab perkantoran, lab akuntansi, lab bahasa, lab RPL, dan yang terakhir yaitu ada lab pemasaran. Di lantai 3 terdapat ruang teori 8 hingga ruang teori ke-18 loh teman-teman. Nah, untuk ruang teori merupakan suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar, atau yang biasa kita kenal sebagai KBM.
Di setiap lantai pasti ada mading atau yang biasa disebut dengan majalah dinding. Nah, teman-teman, tahu nggak sih mading atau majalah dinding itu apa? Jadi, mading atau majalah dinding merupakan salah satu jenis media komunikasi dalam tulisan sederhana yang berisi informasi dengan menggunakan sebuah papan informasi. Selain sebagai papan informasi, terdapat beberapa karya murid SMK Negeri 10 Jakarta loh yang dipajang di mading. Jangan lupa dicek dan dibaca ya teman-teman. Mebel art dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya. Selain ruang teori, di lantai 3 juga terdapat kamar mandi loh teman-teman. Nah, untuk kamar mandi di lantai 3 bersebelahan dengan ruang teori 8 ya. Untuk teman-teman yang beragama Kristen atau Nasrani, di lantai 3 terdapat ruang rohani Kristen atau yang biasa disebut dengan ruang roh Kristus loh. Dalam rohani Kristen, terdapat beberapa kegiatan, seperti mempelajari lebih dalam tentang Alkitab, dan juga sharing antar anggota rohani Kristen dengan tujuan membangun komunikasi satu sama lainnya. Udah tahu kan apa aja yang ada di SMK Negeri 10 Jakarta? Yuk menjadi bagian dari SMK Negeri 10 Jakarta.